Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok kata tugas. Kami yang terdiri dari 3 murid dari kelas 10 MIPA 6. Yang pertama ada Berliana Wulandari, absen 5. Yang kedua ada saya, Iqbal Farel Arya Saputra, absen 11. Dan yang terakhir ada Khalisa Najwa Nesyahadi, absen 13. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kata tugas yang terdiri dari penjelasan definisi kata tugas, ciri-ciri kata tugas, jenis-jenis kata tugas, dan ada contoh kata maupun contoh kalimat kata tugas. Baik, selamat menyaksikan video dari kami. Yang pertama, ada definisi atau pengertian kata tugas. Kata tugas adalah salah satu jenis kata dalam bahasa Indonesia yang hanya memiliki makna gramatikal. Maknanya berubah sesuai konteksnya dan tidak memiliki makna leksikal, yang artinya makna tetap. Nah, artinya makna dari kata tugas akan menjadi jelas ketika dia dihubungkan dengan kata lain dalam sebuah kalimat. Ciri-cirinya, yang pertama, mempunyai makna gramatikal tetapi tidak memiliki makna leksikal. Yang kedua, biasanya bentuknya tidak berubah. Dan yang terakhir, ketiga, maksudnya akan jelas ketika didampingi oleh kata dalam kalimat. Selanjutnya, jenis-jenis. Yang pertama ada kata depan yang sering disebut dengan preposisi. Kata depan ialah kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Kata depan umumnya digunakan untuk mengantar sebuah objek penyerta kalimat dan tidak boleh mengantarkan subjek kalimat. Contoh katanya, yang pertama ada di, yang kedua ada ke, terakhir ada dari. Contoh dalam kalimatnya ada yang pertama, tinggallah bersama kami di sini. Yang kedua, kakak sedang dalam perjalanan ke kota. Dan yang ketiga, Sinta dan Doni baru pulang dari sekolah. Nah, selanjutnya ada kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi sering juga disebut dengan kata sambung. Ialah kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat atau satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah paragraf. Jenis-jenis kata penghubung konjungsi ada 5 macam. Yang pertama, kata penghubung koordinatif. Kata penghubung koordinatif ialah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan yang setara atau sederajat. Ingat ya, setara atau sederajat. Kemudian contoh katanya ada dan, serta, atau. Dalam contoh kalimatnya, yang pertama, ibu sedang memasak dan ayah sedang tidur. Nah, dalam kalimat ini terdapat kedudukan yang setara, yakni ibu yang sedang memasak dan ayah yang sedang tertidur, yang dimana kalimat tersebut dihubungkan dengan kata penghubung koordinatif dan. Selanjutnya, ia membeli buku, pulpen, pensil, serta penggaris. Nah, di sini memiliki 3 kata yang setara atau sederajat, yakni buku, pulpen, pensil, dan penggaris. Nah, ketiga kata ini dijadikan satu kalimat dan dihubungkan dengan kata penghubung koordinatif serta. Nah, selanjutnya, saya biasanya pergi dengan sepeda atau angkutan umum. Nah, dalam satu kalimat ini terdapat 2 kata yang kedudukannya setara atau sederajat. Yang pertama, pergi dengan sepeda. Yang kedua, pergi dengan angkutan umum. Nah, kedua kata ini dijadikan dalam satu kalimat dan dihubungkan dengan kata penghubung koordinatif atau. Yang kedua, ada kata penghubung subordinatif. Kata penghubung subordinatif ialah kata penghubung yang berfungsi menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat, di mana kata atau kalimat yang dihubungkannya memiliki kedudukan yang tidak setara atau tidak sederajat. Nah, contoh kata penghubung subordinatif diantaranya ketika, agar,
sejak, yang, supaya. Nah, contoh dalam kalimatnya yang pertama ada saya terjatuh ketika dalam perjalanan pulang. Nah, di sini ada dua keadaan. Yang pertama saya terjatuh dan dalam perjalanan pulang. Nah, kedua kata ini memiliki kedudukan yang tidak setara. Maka dari itu dihubungkan dengan kata penghubung subordinatif yakni ketika. Nah, selanjutnya ada ibu selalu memilih sayur yang masih segar. Selanjutnya, kamu harus rajin belajar agar sukses. Yang ketiga ada konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif ialah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa atau klausa, dan kedua unsur itu memiliki status sintaksis yang sama. Contoh katanya ada baik titik-titik maupun titik-titik. Tidak hanya titik-titik tetapi titik-titik. Demikian pula titik-titik sehingga titik-titik. Apakah titik-titik atau titik-titik? Entah titik-titik, entah titik-titik. Jangankan titik-titik, pun titik-titik. Nah, agar tidak bingung, langsung aja ke contoh kalimatnya. Yang pertama ada baik Pak Anwar maupun istrinya tidak suka merokok. Nah, di sini terdapat kata baik dan maupun, di mana sebagai konjungsi korelatif yang menghubungkan kedua unsur menjadi satu kalimat. Contoh yang kedua ada tidak hanya kita harus setuju, tapi kita juga harus patuh. Nah, konjungsi korelatif yang ada di sini yakni tidak hanya titik-titik, tetapi titik-titik. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contoh katanya, biarpun demikian, atau begitu sekalipun demikian, atau begitu sesungguh pun demikian, atau begitu walaupun demikian. Kemudian ada meskipun demikian, atau begitupun kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, tambahan pula, lagi pula, selain itu. Sesungguhnya, bahwasannya, malah, bahkan, kecuali itu, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebelum itu. Nah, kemudian agar tidak bingung, dalam contoh kalimatnya yang pertama yakni kami tidak sependapat dengan dia. Biarpun begitu, kami tidak menghalanginya. Nah, di sini konjungsi antar kalimatnya adalah biarpun begitu. Kemudian contoh yang kedua, mereka berbelanja ke Glodok. Sesudah itu, mereka pergi ke saudaranya di Ancol. Dalam kalimat ini terdapat konjungsi antar kalimat, yakni sesudah itu. Jenis yang terakhir atau yang kelima, yakni ada konjungsi antar paragraf. Konjungsi antar paragraf ialah konjungsi yang menghubungkan dua kalimat dan melalui suatu kalimat baru. Konjungsi antar paragraf pada umumnya memulai pada suatu paragraf. Contoh katanya ada adapun, akan hal, mengenai, dalam pada itu, al-kisah, artian, sebermula, dan syahdan. Nah, contoh dalam kalimatnya yang pertama, adapun terbongkarnya rahasia bahwa di bawah pohon itu tersimpan harta karun. Bermula dari cerita Pak Kisah yang pernah menjadi pembantu raja dan turut menanam harta tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, dalam kalimat ini terdapat konjungsi antar paragraf, yakni adapun. Kemudian yang kedua, akan hal lamarannya menjadi salah seorang guru di sekolah dasar Impres Raya ini telah kami bicarakan pada rapat guru minggu lalu. Nah, pada kalimat yang kedua ini terdapat kata penghubung antar paragraf atau konjungsi antar paragraf, yakni akan hal. Kemudian yang ketiga, syahdan, maka pada suatu hari datanglah seorang laki-laki tua yang bungkuk dan sangat mengerikan ke istana raja dan mengemukakan niat untuk melamar putri raja tersebut. Nah, di sini kata
konjungsi antar paragrafnya adalah syahdan. Kemudian contoh yang terakhir, sebermula pada zaman dahulu itu datanglah malapetaka yang dahsyat, memusnahkan penduduk daerah ini dengan air bah yang ganas. Dan setelah itu orang-orang menamai daerah itu Keleng-lengan, yang bermakna tenggelam atau terbenam. Jenis yang ketiga adalah kata seru atau yang bisa disebut dengan interjeksi. Ada yang tahu nggak nih apa itu interjeksi? Jadi, interjeksi atau kata seru ialah jenis kata dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengungkapkan isi perasaan penulis atau pembicara. Kata seru digunakan untuk menegaskan perasaan tersebut. Perasaannya contohnya perasaan kagum, senang, heran, dan lain sebagainya. Contoh kata, aduh, gila, ayo, semangat, duh, masa sih, halo, astaga, mari. Contoh dalam kalimat, aduh, indah sekali pemandangannya. Nah, pada kalimat tersebut menunjukkan perasaan kekaguman. Contoh kalimat yang kedua ada jika dia bisa melakukan gerakan itu saat di udara, menunjukkan suatu perasaan kaget. Dan contoh kalimat yang ketiga ada ayo kita ke sana. Nah, pada kalimat yang ketiga ini menunjukkan ajakan. Pada contoh yang terakhir ada semoga hari ini tidak hujan. Kalimat tersebut menunjukkan harapan. Jenis yang keempat ada kata sandang atau yang bisa disebut dengan artikula. Apa sih yang dimaksud dengan kata sandang? Kata sandang adalah kata yang tidak memiliki makna. Kata sandang sendiri hanya dipakai sebagai penjelas kata-kata yang ada di depannya. Kata sandang memiliki fungsi sebagai pembeda kata atau frase. Selain itu, juga untuk membentuk kata ganti orang atau kata benda. Contoh kata si, yang, sang, yang, sri, dang, hang, para, kaum, dan umat. Contoh dalam kalimat, Yang Maha Pemaaf pasti akan menerima taubatmu. Kata yang sering digunakan untuk menggantikan nama Tuhan. Contoh kedua, sang wartawan tidak takut dengan perintah. Kata sang sering digunakan untuk penunjuk tunggal. Contoh ketiga, kaum komunis sangat benci dengan agama. Kata kaum digunakan untuk penunjuk jamak. Contoh yang keempat, para mahasiswa dituntun untuk aktif dalam segala kegiatan. Kata para digunakan untuk penunjuk jamak terhadap kelompok dengan kesamaan tertentu. Jenis terakhir nih, yaitu partikel penegas. Partikel penegas ialah kelas kata dalam bahasa Indonesia yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus dikaitkan dengan kata lain dalam penggunaannya. Contoh kata kah, lah, pun, tah. Contoh dalam kalimat, apakah kamu sedang sakit? Apakah kah sering digunakan dalam kalimat tanya. Menjauhlah, saya sedang tidak ingin diganggu. Lah sering digunakan dalam kalimat perintah atau kalimat deklarasi. Contoh ketiga, mereka pun bisa melakukannya. Pun digunakan untuk menegaskan suatu hal. Contoh terakhir nih, apakah arti hidup ini tanpa dirimu? Tah digunakan untuk memberikan perintah atau pertanyaan namun tidak memerlukan jawabannya, atau bisa disebut dengan pertanyaan retorik. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kata tugas. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.